Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan menganalisis teks laporan hasil observasi. Yaitu yang pertama kita menganalisis isi berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Seperti di bukunya Kosase yang menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan dari hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi yang kita amati itu. Yang B, kita analisis struktur teks laporan hasil observasi. Yang sudah saya jelaskan kemarin, strukturnya ada 3 ya. Nah, strukturnya yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, yang B deskripsi bagian, dan C deskripsi manfaat. Kita analisis dari teks yang kita analisis, teks yang kita amati maksudnya. Kita analisis yang pernyataan umum yang mana, kita kelompokkan ya. Terus definisi atau deskripsi bagian yang mana dan deskripsi manfaat yang mana. Berikutnya yang C, aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di dalam teks yang kita amati, kita juga analisis unsur kebahasaan. Yang pertama, kata serta frasa, verba, dan nomina. Nah, kita cari mana yang nomina, mana yang verba, mana yang frasa nomina, dan yang mana frasa verba. Yang kedua, kita analisis afiksasi. Nah, pasti di dalam teks itu banyak afiksasi atau imbuhan. Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Nah, kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Kita pasti ada di dalam teks tersebut. Contohnya minum. Minum itu kan kata dasar verba ya, kegiatan. Ditambahi akhiran an menjadi minuman, menjadi kata benda. Minuman itu menjadi benda ya, menjadi nomina. Itu afiksasi. Kalian harus bisa mengamati kata dasar dan kata berimbuhan nanti menjadi apa? Menjadi nomina atau menjadi verba itu. Berikutnya yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi itu kalimat yang di situ menjelaskan ya. Biasanya ditandai dengan kata adalah, merupakan, yaitu, ialah, dan lain sebagainya. Kalau kalimat deskripsi itu menggambarkan objek yang kita amati. Bisa kata kuncinya bisa terdiri dari, terdiri atas, terbuat dari, jenis-jenisnya mungkin dan lain sebagainya. Berikutnya kalimat kompleks, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpleks itu adalah kalimat yang simple atau kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal di situ hanya satu klausa. Satu klausa itu satu bentukan kalimat gitu ya. Klausa itu satu bentuk di bawah kalimat. Satu kalimat mesti terdiri dari minimal satu klausa. Terus yang kedua, kalimat kompleks itu kalimat yang lengkap atau memiliki dua klausa atau lebih. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan wayang boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjelasan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi atau kambing. Wayang wong berarti orang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain antara lain wayang suket dan wayang motekar. Dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang, pedalangan, serta diberi tangkai dan bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit.
Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang-orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam secara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama digunakan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit, akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Panji-Panji dan Damarwulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, wayang potei, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Bahasa Jawa suket. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayang bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaannya teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia pada era modern ini. Wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipkan informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, untuk selanjutnya kita analisis struktur teks tersebut. Nah, struktur yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Pernyataan umum di sini menjelaskan atau mendeskripsikan secara umum tentang objek yang kita amati. Di sini ada wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Di sini menjelaskan pengertian dari wayang. Selain pengertian, juga latar belakang dari wayang. Berikutnya deskripsi bagian. Di deskripsi bagian menjelaskan tentang jenis-jenis wayang. Di sini wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Di sini menjelaskan bagian-bagian atau jenis-jenis wayang. Jenis yang pertama ada wayang purwa. Yang kedua, deskripsi bagian yang kedua mendeskripsikan wayang wong. Nah, wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Jenis wayang berikutnya, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang ini disebut juga sebagai wayang tengul. Selain wayang golek Sunda, sering disebut juga wayang golek Berikutnya deskripsi bagian tentang salah satu jenis wayang lagi. Perkembangannya terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Wayang suket. Deskripsi bagian lagi. Dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah jenis pertunjukan teater bayang-bayangan atau serupa wayang kulit. Di sini di deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagian dari wayang. Yang terakhir, deskripsi manfaat menjelaskan manfaat dari objek yang kita amati. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi budaya yang dapat dimanfaatkan. Nah, kata dimanfaatkan itu
menunjukkan deskripsi manfaat. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan. Di sini menjelaskan tentang manfaat dari wayang. Analisis berikutnya kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan yang pertama kata serta frasa verba serta nomina. Verba, nomina, frasa verba, dan frasa nomina. Yang pertama nomina kata benda, yaitu wayang. Wayang termasuk kata benda atau nomina. Kalau frasa nomina, contohnya seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia. Lembaga yang mengurusi budayaan dari PBB. Di situ adalah frasa nomina karena tidak ada predikat atau tidak membentuk klausa. Berikutnya verba atau kata kerja. Di situ adalah frasanya sudah membagi. Afiksasi, sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Afiksasi itu proses pengimbuhan pada kata. Jadi kata dasar mendapatkan imbuhan menjadi kata berimbuhan atau berafiksasi. Di situ contoh-contohnya bisa dilihat ya. Nomor 1 disebut. Jenisnya verba, imbuhan di. Kata dasarnya sebut. Menakutkan. Nah, afiksasi menakutkan ya, berimbuhan. Jenisnya verba, imbuhannya me dan kan, akhiran kan. Kata dasarnya takut dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri. Kemampuan, nomina, kean, mampu, getaran, nomina, mendapatkan imbuhan an. Kata dasarnya getar. Menyusui, berasal, misal, menggigit, gigitan, penelitian. Itu sudah mendapatkan imbuhan. Pada dasarnya, kata dasar dan kata berimbuhan bisa memiliki jenis yang berbeda. Mungkin di kata dasarnya kata nomina, di turunannya bisa menjadi verba, dan sebaliknya. Berikutnya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Seperti yang saya jelaskan dulu, di kalimat definisi itu kalimat yang menjelaskan objek tersebut, menjelaskan ya. Contohnya di situ ada kata kunci adalah. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka. Wayang suket merupakan. Nah, di situ. Kalau kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut adalah wayang ini terbuat. Nah, deskripsi itu menggambarkannya. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata dan diberi warna. Yang B, wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrag seperti gagrag Kasunanan. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Yang D, selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak. Kata lain, deskripsi menggambarkan objek. Yang berikutnya, nomor 4, kalimat simplek dan kalimat kompleks. Kalimat simplek memiliki satu klausa atau biasa disebut dengan kalimat tunggal. Contohnya, ada beragam jenis topeng di museum ini, kalimat simplek. Yang B, kelelawar merupakan hewan unik. Yang C, wayang tersebut terbentuk pipi seperti wayang kulit. Dari 3 contoh tersebut hanya memiliki satu klausa atau satu predikat. Yang berikutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau majemuk adalah kalimat yang memiliki 2 atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi 2 macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Contohnya, yang A, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Yang B, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Kalimat kompleks setara itu tidak ada induk kalimat atau anak kalimat. Jadi dari 2 klausa itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau yang kedua, kalimat kompleks bertingkat atau majemuk bertingkat itu antara klausa 1 dan klausa 2 ada perbedaan. Yang satu sebagai induk kalimat, yang satunya sebagai anak kalimat. Nah, itu tadi cara menganalisis pada teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kalian bisa menganalisis teks laporan hasil observasi. Jika masih bingung bisa komentar atau bertanya langsung pada saya. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.